Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab kita, Kitab Tauhid. Kita sekarang masuk pada bab Maja'a fir Riya, bab seputar riya. Ar-riya itu kata masdar dari ro'a, mura'ah, wariyaan. Maknanya adalah ayyaksida ayyaran nasu annahu ya'malu amalan ala sifatin wa huwa yudmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Seorang memiliki niat dalam beramal untuk dilihat oleh manusia dengan amalan yang sesuai dengan sifat tertentu, sementara di waktu yang sama dia menyembunyikan di dalam hatinya sifat yang lain. Itulah riya. Keterkaitan bab ini dengan Kitab Tauhid, bahwa ketika riya itu bisa membuat cacat ketauhidan seorang dan bisa menggugurkan amalan yang dikerjakan seorang, maka penulis di sini penting mengangkat bab ini sebagai pengingat kepada setiap muslim yang membaca karyanya agar menjauhi sifat ini. Ini sifat nggak baik, ya. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi 110 seperti yang di buku, silakan disimak. Beliau mengatakan, wa qaulillahi ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Nabi, hanya saja aku adalah manusia biasa sama seperti kalian. Bedanya yuha ilai, aku mendapatkan wahyu. Ya. Dari sisi ciptaan sama manusia. Yang membedakan hanya beliau dapat wahyu, itu aja yang membedakan. Apa isinya? Wahyunya adalah annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesembahan kalian satu-satunya adalah Tuhan yang satu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak kalian sembah itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta. Lanjutnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya,
Ya. Dia berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, berharap ataupun tidak, semua orang bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada manusia, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kalian pasti menuju Tuhan kalian dan kalian pasti akan berjumpa. Ya. Tapi bagi mereka yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, ya, maka Allah katakan falyamal amalan salihah. Hendaknya dia beramal saleh. Beramal saleh. Amalan itu dikatakan saleh apabila sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena kesalehan itu nggak bisa dikembalikan kepada masing-masing orang. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya Muhammad SAW, ya, untuk menjelaskan kepada manusia apa maunya Allah. Ya. Ada perintah, ada larangan, ada halal, ada haram. Itu domainnya Allah Subhanahu wa taala yang ngatur, yang berhak ngatur itu dia. Sehingga kesalehan itu dinilai ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kejelekan itu dinilai ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menerangkan itu semua. Apa yang baik dan apa yang buruk sudah diterangkan. Baik. Jadi siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman, ya, dia diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nikmat terbesar di surga itu melihat langsung Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum ayanan. Semuanya kalian bakal melihat Tuhan kalian secara langsung nanti. Tapi di fase dunia nggak ada yang bisa. Bahkan Nabi Muhammad ketika Mi'raj mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah tidak bisa melihatnya. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam ketika memohon agar Allah menampakkan diri, nggak bisa. Tapi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu adalah di surga. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian bakal melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, di mana kalian nggak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya. Jadi yang diserupakan adalah cara melihatnya. Melihat Allah nggak perlu desak-desakan sebagaimana melihat bulan purnama. Kita sekarang di dunia lihat bulan purnama nggak desak-desakan. Bukan Allah seperti bulan, bukan. Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, demikian pula di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, bagi orang-orang yang berbuat baik dia mendapatkan surga dan tambahannya. Tambahannya itu melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan juga firman-Nya wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka penduduk surga saat itu berseri-seri. Mereka melihat Tuhan mereka. Itu nikmat terbesar di surga. Nah, oleh sebab itu ketika muslim termotivasi, ya, dengan berita-berita gaib tersebut yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih syarat. Apa itu syaratnya? Falyamal amalan salihah. Hendaknya dia beramal saleh. Hendaknya dia beramal saleh. Amalan itu disebut saleh kalau sesuai dengan
bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Sebab itu Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, petunjukku, dan juga petunjuknya para khulafa'ur rasyidin. Itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam hadis yang lain, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihi ma lan tadillu. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Kalau kalian pegang erat-erat, sekali-kali kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran dan sunnahku, petunjukku. Nah, jadi amal saleh itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah disebut saleh. Ketentuan berikutnya yang kedua, kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak boleh berbuat syirik. Syirik itu bukan iri dengki ya, seperti yang dikatakan sebagian orang. Ya. Karena sebagian orang menggunakan kata ini untuk menunjukkan makna iri dan dengki. Kamu syirik sama saya. Lu syirik lu sama gua lu gitu. Nah, gitu. Kadang-kadang kalimat tersebut terucap dengan makna yang lain. Padahal syirik yang dimaksud di sini adalah dosa yang tidak terampuni kalau enggak taubat. Enggak sempat taubat di dunia, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Tuhannya. Dia tidak menyekutukan Allah dengan siapapun di dalam beribadah kepadanya. Jadi siapa yang kepingin, yang kangen, ya, ingin berjumpa dengan Tuhannya Subhanahu wa taala, hendaknya dia beramal saleh dan dia tidak menyekutukan Allah dengan siapapun di dalam beribadah kepadanya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, makna umum dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada manusia bahwa beliau adalah manusia biasa sama seperti mereka, ya, yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka nggak boleh minta sama beliau, nggak boleh bergantung kepada beliau. Ya, minta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja beliau adalah orang yang diberi wahyu, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia beliau karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mustafa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang isi wahyunya adalah mengabarkan bahwa yang berhak disembah dan berhak diibadahi itu cuma satu, yaitu Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Dan siapa yang ingin berjumpa dengannya, ya, selamat di akhirat, terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, dibawakannya ayat ini ayat umum, ya, mencakup segala bentuk kesyirikan, karena kesyirikan itu sendiri setelah kita bahas juga kitab tauhid ini, macamnya dan ragamnya itu banyak. Di antara kesyirikan adalah riya. Di antara bentuk kesyirikan itu adalah riya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa riya disebut dengan kesyirikan? Bagaimana tidak? Yang perintahkan seorang untuk ibadah adalah Allah. Oke. Akan tapi orang tersebut mengerjakannya bukan karena Allah. Itulah anehnya. Karena siapa?
Nah, disitulah letak bahwa riya itu disebut sebagai kesyirikan, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya, ya udah lillah, karena yang perintahkan salat adalah Allah, maka dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Haji juga begitu. Yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ya amalan-amalan tersebut yang mestinya lillah karena Allah Subhanahu wa taala kemudian dikerjakan untuk pencitraan diri, ya, atau orang sebut sekarang panjat sosial, dia ngelihat samping-sampingnya selevel dia udah pada ada embel-embel H di depan namanya, kok dia belum gitu. Jadi dari sisi status sosial itu belum pas, apalagi dia udah naik level, ya udah berangkat. Tapi niatnya bukan karena Allah, gitu ya. Ini syirik yang seperti ini, tidak benar. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, dan ayat yang dibawakan tadi juga menunjukkan bahwa asyirkul waqi' minal musyrikina huwa syirku fil ibadah, bahwa kesyirikan yang terjadi pada kaum musyrikin di masa Nabi SAW adalah kesyirikan dalam hal ibadah, begitu. Kesyirikan dalam hal ibadah. Kenapa begitu? Sebab ketika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka tahu jawabannya Allah. Siapa pencipta kalian? Mereka tahu jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka dituntut konsekuensi logisnya, ya sudah, sembahlah Allah saja, mintalah hanya kepada Allah saja. Disitulah mereka nggak mau. Itu kan tuntutan logis sebenarnya. Kalau diakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta alam semesta, pemberi rizki dan pengatur segala urusan, logisnya ya dialah yang berhak untuk disembah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Simpel. Tapi itu nggak mau. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah, termasuk diantaranya ar-riya, dan riya ini sangat berbahaya. Kenapa? Nggak kelihatan masalahnya dibandingkan kesyirikan-kesyirikan yang lain. Nanti akan disampaikan hadisnya terkait hal tersebut. Jadi syirik yang samar ini, kesyirikan yang samar ini seperti rambatan semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Riya itu kayak gitu loh. Sebab itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Fasu'ilaan, kemudian beliau tanya, apa itu wahai Rasulullah? Qala riya. Jawabannya adalah riya. Digambarkan seperti apa? Semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam tanpa lampu, gitu, nggak kelihatan. Samar sekali, samar sekali. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini juga yang paling utama, ya, peringatan ini kepada masing-masing individu, bukan nunjuk ke orang. Ketika ada orang berbuat baik kemudian pencitraan kamu, nggak bisa begitu. Siapa yang tahu isi hati orang, kan begitu. Tapi lebih menunjuk, pertama kali menunjuk pada diri sendiri. Jangan sampai seorang itu terjatuh kepada perbuatan itu, gitu. Kan untuk menilai orang lain kita nggak bisa, ya, meraba orang lain kita nggak bisa, karena kita hanya diperintahkan untuk menilai dari sisi lahiriahnya saja. Tapi kalau mengingatkan iya, tapi menilai nggak bisa.
mengingatkan saja. Wahai saudaraku, hati-hati dari penyakit riya, hati-hati. Itu bisa ingatkan. Tapi menuduh kamu riya ya gitu, itu nggak bisa. Ngomong kayak gitu nggak bisa. Kenapa? Saking samarnya jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, hadis berikutnya silakan disimak. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis kudusi. Ana aghna syuraka anisyirki. Aku paling enggak butuh dengan sekutu. Enggak butuh bantuan, enggak butuh pendamping. Sama sekali. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang beramal suatu amalan di dalamnya dia sekutukan aku dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan apa yang dia sekutukan tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik. Keterkaitan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas adalah bahwa amalan yang dirasuki dengan riya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa riya itu termasuk dari ragam kesyirikan. Riya termasuk dari ragam kesyirikan. Ya. Dan faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, at-tahdhiru minasyirki bi jami'i ashkali. Peringatan dari bahaya kesyirikan. Ya. Seluruhnya dari berbagai macam bentuknya. Wa annahu mani'un min qabulil amal. Dan kesyirikan itu sebagai penghalang diterimanya amalan. Poin yang kedua yang bisa dipetik dari hadis ini, wujubu ikhlasil amalillah min jami'i syawa'ib syirki. Wajibnya memurnikan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Murni, bersih dari noda-noda kesyirikan. Apapun noda kesyirikan itu. Ya, memurnikan amalan lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak diperintah melainkan agar mereka memurnikan amalan mereka karena Allah. Lurus. Ya, kalau beramal ya lillah. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi seperti yang sedang kita kerjakan ya? Ya kalau memang kita harus lapor, memang laporan. Ini prestasi saya kepada atasan. Ini kerjanya begini, hasilnya begini, apa adanya kan. Prestasinya begini, sampaikan. Dan itu tidak masuk kategori riya, akan tapi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat yang diberikan ya kepada kita. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sementara ibadah-ibadah tersebut, sholat misalnya, puasa misalnya, dan yang lain-lainnya, Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan itu. Maka kita lapornya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lapornya kepada orang. Ya, kalau lapornya kepada orang berharap pujian orang, ini yang enggak benar. Itulah tadi yang disebut dengan apa? Riya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi minal masihid dajjal?" Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian ya dari kemunculan Dajjal, dari kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Kenapa disebut Al-Masih?
Di sana ada Isa Al-Masih. Di sini Dajjal Al-Masih. Apa yang membedakannya? Dinamakan dengan Al-Masih lianna ainahu mamsuhah, karena matanya itu buta sebelah, ya sebelah kanannya itu buta. Jadi bolanya itu agak keluar seperti buah anggur, keluar gitu. Taib. Atau juga disebut Al-Masih li'annahu yamsahul ard, karena seluruh dunia dia singgahi dengan cepat, kecuali dua kota, Mekah dan Madinah saja. Dan semua itu dijelajahi oleh Dajjal selama 40 hari saja. Seperti berita dari Nabi SAW. Hari pertama seperti setahun, ya. Hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari-hari berikutnya ya seperti hari-hari kita biasanya. Begitu. Seluruh dunia terjamah oleh Dajjal. Nah, itu diantaranya dia disebut sebagai Al-Masih. Ada juga alasannya bahwa dia bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Sebagaimana Isa Al-Masih, mukjizatnya adalah menghidupkan yang mati. Al-Masih. Dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Maka disebut Al-Masih. Itu bedanya. Dan kemunculan Dajjal ini mengerikan. Sampai-sampai setiap nabi memperingatkan umatnya dari kemunculan Dajjal. Mulai Nabi Nuh alaihissalam, nabi dan rasul memperingatkan umatnya dari kemunculan Dajjal. Bahaya sekali. Di saat kemunculannya nggak ada yang abu-abu, nggak ada kemunafikan, karena orang-orang munafik ikut sama dia. Jadi hanya terbagi dua saja, yang mukmin dan yang kafir. Dan hanya orang yang beriman yang bisa melihat tulisan kafir di dahi Dajjal. Kalau nggak beriman dia nggak bisa ngelihat. Jadi kemunculan Dajjal itu seram sekali. Nah, ada yang lebih dikhawatirkan Nabi SAW. Apa itu? Beliau mengatakan asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Ini lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Yakumur rajulu, di mana seorang berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyinu salatah, kemudian dia perindah salatnya. Untuk apa dia perindah? Untuk apa dia perbagus salatnya? Kalau lillah nggak apa-apa. Lima yara min nadhari rajulin, akan tapi dia perindah, dia perbagus sholatnya itu karena dilihat oleh orang lain. Itu dia. Coba orang yang di belakangnya tahu nggak kalau dia itu ria? Nggak tahu, nggak kelihatan, samar sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti rambatan semut. Siapa yang dengar rambatan semut? Nggak dengar. Di atas batu hitam, semut hitam di atas batu, merambat di atas batu hitam di kegelapan malam, nggak kelihatan sekali. Sangat-sangat samar. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW terhadap umatnya. Allahumma musta'an.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jelas sekali hadis ini, di dalamnya terdapat tahdzir minar riya, peringatan keras dari perbuatan riya, dan juga tafsiran tentang riya. Baik. Dengan demikian selesai satu bab tentang riya. Sebelum kita lanjutkan, karena waktunya juga masih panjang, silakan yang mau bertanya. Ayo. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau nanya mengenai tadi disampaikan bahwa Rasul pun belum pernah melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala pada saat Mi'raj ya. Tapi saya dulu kok pernah kadang-kadang ada beberapa ulama bilang hanya waktu itu pada saat Mi'raj malaikat Jibril tidak bisa naik. Betul. Jadi tinggal Rasul sendiri karena beliau yang langsung menghadap pada Allah. Artinya apakah itu maksudnya melihat Allah atau cuman atau gimana? Ya itulah ditanyakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ya setelah Nabi balik, ya kan? Hal ra'aita rabbak ya Rasulullah? Apakah engkau melihat Tuhanmu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, nurun anna ara. Cahaya. Aku enggak bisa melihatnya. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan hijabuhun nur. Hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhih man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya, maka sinar wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar seluruh yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi di fase dunia enggak ada satupun yang bisa melihat Allah. Bahkan manusia yang levelnya tinggi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, ya, ketika memohon agar Allah menampakkan diri pun tidak bisa melihatnya. Gitu, di fase dunia. Di fase dunia. Dan itu menjadi kenikmatan tertinggi bagi penduduk surga, yaitu melihat langsung yang Sang Pencipta. Ketika dahulu ketika di dunia itu merupakan misteri, nggak kelihatan, gaib. Gitu. Demikian. Berikutnya, silakan. Ayo, silakan. Ya. Berkaitan dengan riya nih Pak Ustadz. Di sebagian wilayah Sumatera Barat dan mungkin bisa jadi umumnya di setiap perayaan hari raya baik Idul Adha maupun Idul Fitri itu selalu ada secara langsung tuh kumplung lah Pak. Ya. Tapi selalu sebelum pelaksanaan sholat itu selalu diumumkan terkait dengan sumbangan-sumbangan dari istilah mereka atau orang rantau. Si A, si Fulan dari sekian. Rantau A sekian. Si B dari rantau ini sekian. Jadi selalu disebutkan mana nih yang dari sekitar ini. Saya pernah bertanya kepada salah satu panitia, ini apakah memang budaya atau apa? Dibilang memang budaya. Padahal kan dari sisi yang lain, wilayah Sumatera Barat itu kan motonya kan adat itu kan berdasarkan agama berdasarkan pada kitabullah. Nah tapi pelaksana seperti ini apakah termasuk bagian dari riya tadi? Karena waktu saya tanya itu, enggak Pak, ini sebenarnya untuk memotivasi kepada yang lain yang merasa dirinya lebih daripada si A, harusnya dia bisa memberikan lebih dari si A itu gitu. Tapi kenapa nggak ngasih gitu? Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Iya baik. Ya memang beda tipis ya antara motivasi dengan riya itu sangat tipis sekali. Baik. Pernah suatu ketika Nabi SAW berada di Masjid
bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang dengan pakaian yang compang-camping dari suku Mudhar. Sedih Nabi SAW melihat penampilan sahabatnya itu. Lalu beliau nyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain yang ada di masjid tersebut, siapa yang mau bantu ini? Masa kayak gini nih, gak ada bantuan dari kalian. Maka seorang maju dengan membawa sejumlah sedekah, disaksikan banyak orang, gitu, disaksikan banyak orang. Setelah dia maju, kemudian diiringi oleh sumbangan-sumbangan yang lain. Majunya dia takut riak enggak? Nah itu dia. Ya, dia maju untuk memberikan motivasi juga. Ketika Nabi SAW menyampaikan tawarannya itu, siapa yang membantu? Termotivasi untuk bantu. Perkara nanti di belakangnya orang lain ikuti dia, ya itu urusan lain. Tapi memang betul bahwa setelah itu orang-orang termotivasi. Nah, akhirnya terkumpullah sekian sumbangan untuk diberikan orang yang kekurangan tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Ya, barang siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam al-Islam, karena sedekah itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian dialihkan maknanya kepada bid'ah, gitu. Siapa yang berbuat bid'ah yang baik? Karena kalau kita lihat dari riwayatnya, sebab-sebabnya itu. Dan sedekah itu bukan bid'ah. Sedekah itu sunnah. Makanya man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Barang siapa yang berikan contoh yang baik di dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Begitu. Ini yang motivasi. Kemudian ada hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah. Nabi SAW menyebut 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya, yaitu di padang mahsyar, di mana matahari dekatkan di atas kepala-kepala manusia sejauh 1-2 mil saja, dan manusia dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Nah, di antara golongan tersebut yang disebut oleh Nabi SAW adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah kemudian dia tutupi sedekahnya, sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan. Jadi itu kalimat yang digunakan Nabi SAW untuk menunjukkan keikhlasan. Jadi tangan kiri aja nggak tahu apa yang dilakukan tangan kanan, apalagi orang lain, kan begitu. Apalagi orang lain. Jadi dia betul-betul sembunyikan tuh amalannya. Dia khawatir dengan penyakit yang namanya riya itu. Berat. Jadi ada 2 nih. Makanya saya katakan tadi beda tipis. Itu sebaiknya bagaimana? Kalau maksudnya adalah untuk memotivasi, ya diumumkan saja sumbangan dari hamba Allah, dari rantau A misalnya, udah sebutkan rantau A, hamba Allah, sudah sekian, cukup. Kalau maunya motivasi, karena penyebutan nama itu serem ya, nggak aman dari riya itu. Maka hendaknya yang ngasih umplung atau yang ngasih sumbangan tersebut bilang, jangan sebut nama saya, akan tapi sebut saja hamba Allah. Bisa aja sebut Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, hamba Allah, Abdurrahim, hamba Allah juga kan, gitu. Bisa. Itu lebih baik. Kalau misalnya sudah diumumkan
Abdullah sekian, apa nggak cukup untuk memotivasi? Nah itu mungkin di antara solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, siapa yang nanya lagi? Kan ada ujub ya, membanggakan, tapi maksudnya gini, sebenarnya niatnya bangga karena merasa beriman atau banyak amal, tapi kadang-kadang kita khawatir ujub. Nah itu gimana Pak? Iya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbangga ketika kita mendapatkan kemudahan untuk bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fabidzalika falyafrahu. Maka karena itulah hendaknya kalian berbangga. Kebanggaan itu bukanlah kebanggaan yang menyeret seorang kepada kesombongan. Kalau yang sekedar bahagia dan bangga atas pencapaiannya tanpa ada rasa merendahkan orang lain, itu tidak ada masalah. Karena perlu diketahui bahwa kesombongan itu unsurnya dua. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Yang kedua adalah merendahkan orang lain. Nabi Muhammad SAW yang mendefinisikan itu. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hadis sahih. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka sifat ujub yang tercela itu merasa bangga dengan merendahkan orang lain. Itulah yang tercela. Tapi ketika seorang senang bisa menjalankan sholat asar berjamaah, bangga bisa menjalankan sholat asar berjamaah, alhamdulillah, itu yang dibenarkan. Sebagaimana pula di dalam hadis yang sama tadi, ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya, wahai Rasulullah, saya ini senang berpenampilan baik, pakaian yang baik, alas kaki baik, dan saya nggak ingin ada orang lain yang mengungguli saya. Apakah saya sombong? Itu. Jadi dia memang, pada sebagian orang memang ada yang seperti itu, penampilannya itu stylish gitu ya, bagus, rapi gitu, dilihat tuh enak gitu. Ada orang-orang seperti itu, dan dia senang dengan penampilan-penampilan yang rapi, bagus gitu. Nah, kemudian ditanyakan itu pada Nabi SAW, apakah itu kesombongan? Maka Nabi menjawab, ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, kemudian beliau mendefinisikan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah, ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau seorang berpenampilan baik, bagus, indah, ya, tanpa merendahkan orang lain, itu nggak sombong. Jangan kemudian ada kita melihat orang berpenampilan baik, sombong nih gitu. Enak kali ngucapin kayak itu, nggak boleh jamaah. Ya. Sebagian juga ketika mungkin nggak perhatian, tiba-tiba papasan lewat aja, sombong nih, nggak nyapa gitu kan. Kalimat-kalimat itu jangan sampai keluar, karena berat loh ngomongin orang sombong itu. Sebab Nabi SAW sendiri mengatakan apa? La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja kesombongan. Gitu. Jelas ya? Silakan. Afan, terkait dengan berpakaian ini ada hubungannya sedikit disambung-sambungin. Jadi kalau misalnya seseorang itu
khususnya ikhwan ya, misalnya biar tidak bau kan, misalnya dia memakai wangi-wangian seperti itu kan boleh ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya akhwat itu pernah saya bertemu ya dia menyampaikannya itu kalau akhwat itu ya apa nggak boleh akhwat itu pakai wangi-wangian, maksudnya secukupnya kayak gitu itu Ustaz. Tapi di luar, maksudnya di jalan, maksudnya di luar rumah kayak gitu itu. Kan memang ada hadis yang wanita itu tidak boleh wanita itu tidak boleh berwangi-wangian gitu ya Ustaz ya. Nah, si perempuan ini menjawabnya itu kan kembali kepada niatnya kayak gitu itu. Nah, batasan wanginya itu seperti apa Ustaz? Mohon maaf, misalnya baju, misalnya kita pakai kan ada pewangi pakaian dan sebagainya kayak gitu itu yang dari pada waktu nyuci atau sedikit parfum dan sebagainya, itu mohon penjelasan batasan wangi itu yang seperti apa Ustaz untuk yang wanita khususnya. Baik, kalau untuk laki-laki memang dianjurkan pakai wangian yang semerbak kan gitu kan. Untuk wanita itu yang kalem itu maksudnya gini, dia tidak semerbak ya, tidak mengundang orang yang berpapasan dengannya itu, wah ini siapa nih gitu. Enak nih gitu. Jadi tawar, jadi jangan sampai kemudian punya pikiran wah kan nggak boleh pakai wangian kemudian dibiarkan bau, itu keliru juga. Jadi ada wangian yang sifatnya tawar atau kalem, soft gitu kan, dia menghilangkan bau badan tapi dia tidak semerbak. Gimana ngukur dikitnya ya? Yang penting dia nggak bau badan begitu aja. Iya, bukan berarti nggak pakai wangian kemudian bau badan ya, sama aja. Wah, ini bau badan nih, ini jadi buruk juga kan gitu. Begitu caranya. Jadi poinnya tadi semerbak itu ya. Itu semerbak, jangan pakai yang semerbak, nggak boleh. Ya, jadi batasannya apa? Bau badannya nggak tercium, itu aja. Paham ya? Jadi bukan berarti nggak pakai wangian kemudian membiarkan dia bau, tidak. Justru itu jadi apa? Jadi buruk juga, gitu. Dikenal sebagai orang yang bau badan, ya kan? Atau misalnya dia masuk ke ruangan langsung seisi ruangan berubah aromanya, nah itu juga nggak baik juga, ya, membuat resah orang gitu. Jadi gimana caranya? Tadi dibikin tawar, ya dia nggak bau badan, udah itu aja. Jadi nggak semerbak. Kata kuncinya semerbak gitu ya. Kan ada yang orang lewat gitu, udah jauh masih nempel, pokoknya. Itu nggak boleh. Kalau hanya pas papasan aja tercium sedikit gitu itu nggak semerbak ya Ustaz. Saya susah kalau mau detail seperti itu. Intinya nggak bau badan aja gitu aja sudah. Simpel. Ukurannya seberapa mesti harus ada alat ukurnya gitu. Seperti alat ukur suara kan, polusi suara sekian desibel gitu kan ada. Nah, kalau untuk wangian gimana ngukurnya? Intinya dia nggak bau badan aja sudah. Gitu. Baik. Ada lagi masih terkait tentang riya, silakan. Silakan. Ya Ustaz, emang kadang-kadang tuh ria itu bener sih nggak kelihatan. Cuman paling ada kiat-kiat khusus nggak Tat? Misalnya kita sudah terjebak nih, wah kayaknya habis show off nih. Ada nggak zikir-zikir khusus yang buat nurunin sifat rianya itu? Baik. Misalnya istighfarkah sudah cukup atau gimana Ustaz? Ketika seorang sedang sholat misalnya, muncul bisikan itu, segera tepis aja. Tepis, caranya apa? Ingat kembali kepada Allah, bahwa Allah lah yang memerintahkan saya begini, maka saya kerjakan karena dia, bukan karena
orang itu. Pas lagi baca Quran misalnya bagus gitu, muncul penyakit tepis langsung, saya baca ini lillah. Begitu caranya. Jangan dibiarkan. Langsung ditepis. Itu kiatnya. Nggak ada kiat lainnya, begitu aja. Menyadarkan diri bahwa yang sedang dikerjakan ini adalah perintah dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kerjakan karena Allah. Gitu. Dan tentunya menuntut ilmu. Sebab seorang tanpa ilmu dia akan terjebak dalam jebakan-jebakan setan, dalam jerat-jerat iblis. Gitu. Apalagi riya ini kan sangat samar sekali gitu. Baik. Apalagi tepis lagi, iya. Iya, tepis lagi. Nggak ada cara lain kecuali itu. Ya. boleh. Alhamdulillah. Ini gini Mas, misalnya kita dalam suatu rombongan gitu ya, ada kita teriak-teriak, maksudnya inilah agak urakan dikit maksudnya gitu ya. Nah, tiba-tiba ada bos atau ada orang tua guru kita gitu datang gitu kan. Nah terus kita langsung jadi berubah gitu ya, biar kita maksudnya sopan gitu ya. Tapi apakah terus nanti kan wah ini orangnya bagus-bagus gitu kan ya. Nah itu apakah termasuk riya atau gimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kalau udah lewat urakan lagi gitu. Ya iyalah, kalau memang niatnya karena supaya dilihat gitu ya jelas itu riya. Masa cuman baiknya ketika ada bos gitu, setelah nggak ada bos jadi nggak baik gitu. Nah ini nggak bener nih gitu kan. Tapi bagus juga ditanyakan, mewakili gitu, mewakili yang nggak berani bertanya gitu. Ya kalau dia kerjakan tuh lillah, oh ya sadar, astagfirullahaladzim, stop, salah gitu, istighfar dia lakukan itu lillah, dan setelah itu nggak urakan lagi, tetap baik terus ya. Jadi lewatnya bos itu hanya sebagai trigger saja supaya dia tetap terus baik. Begitu lewat dia tetap baik gitu. Tapi kalau misalnya sebelumnya urakan, kemudian pas lewat baik, kemudian kembali lagi urakan setelah lewat gitu, ya itu tidak benar. Nah itulah pencitraan namanya. Allah Ustaz. Ada lagi yuk, silakan. Tidak ada, kita lanjutkan. Ya, bisa ada waktu kan ya? Kita baca bab berikutnya. Ini babnya enggak panjang kok, cuman satu ayat, satu hadis. Qala al-muallif rahimahullah, babun minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Termasuk dari kesyirikan seorang berharap dunia dengan amal perbuatannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid adalah bahwa al-amal li ajli dunya syirkun. Seorang beramal karena dunia itu adalah kesyirikan. Yunafi kamal tauhid, dia akan menafikan kesempurnaan tauhid. Wa yuhbitul amal, dan dia bisa menggugurkan amalannya. Taib. Asy-syarih di sini mengatakan wa yaftariqu 'anil bab alladhi qabla. Bab ini berbeda dengan bab
yang kita bahas sebelumnya tadi. Taib. Anna hadha amalun li ajli dunya yusibuha wal murai amila li ajlil madah faqat. Kalau bab ini menerangkan bahwa dia melakukan amalan itu karena untuk mendapatkan dunia. Sementara bab sebelumnya dia beramal supaya mendapatkan pujian. Begitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian dibawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang berharap dunia dan perhiasannya, maka kami berikan kepada mereka sesuai dengan amalannya dan mereka tidak dirugikan kalau niat amalnya itu untuk mendapatkan dunia. Kemudian Allah katakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kelak melainkan neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Gugurlah apa yang pernah mereka kerjakan dahulu di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batalah apa yang dahulu mereka kerjakan. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, keterkaitan dua ayat tadi dengan bab yang sedang dibahas, bahwa kedua ayat itu menjelaskan hukum bagi orang yang beramal dengan berharap balasan duniawi. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Allah akan ganjar sesuai dengan yang diinginkan di dunia, dan mereka tidak dirugikan sama sekali, tapi di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kedua ayat tadi menunjukkan bahwa asyirk muhbitun lil a'mal, bahwa kesyirikan itu bisa menghapus amal kebaikan, dan keinginan untuk mendapatkan bagian duniawi dan perhiasannya dengan amal yang dia kerjakan itu bisa menggugurkan amalannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini juga terdapat peringatan yang sangat keras bagi mereka yang beramal amalan akhirat tapi untuk mendapatkan amalan dunia. Ini peringatan keras. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting untuk diberi contoh. Contohnya gimana? Kan begitu ya. Puasa misalnya, mau diet puasa, niatnya apa? Diet, gitu, bukan lillah. Adapun hadis yang mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kamu sehat, ini hadisnya lemah, ya. Taib. Terus yang benar bagaimana? Ya puasa saja lillah, misalnya Senin dan Kamis. Kemudian ternyata dampaknya itu baik bagi kesehatannya, alhamdulillah. Jadi itu bukan menjadi apa? Faktor utama yang menjadi dasar, waalaikumsalam, dia beramal.
Contoh tahajud, lillah dia kerjakan. Kemudian di dalam sholatnya dia minta kesejahteraan dari Allah, boleh-boleh saja. Jelas ya? Bukan tahajud itu untuk menjadi kaya, bukan begitu. Tahajud itu lillah. Baik. Nah, ketika di dalam sholatnya dia minta kesejahteraan, minta apapun, ya itu tidak dilarang. Justru itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi motivasi utama kenapa dia beramal, itulah yang dinilai. Jelas ya jemaah? Baik. Ada contoh lagi, di antara keutamaan sedekah itu bisa membuat orang sehat. Ya. Karena sakitnya seorang itu bisa jadi karena ada hak orang lain yang belum dia keluarkan. Karena pada harta kita itu ada titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan pada orang lain. Melalui apa? Sedekah. Baik itu sedekah wajib seperti zakat ataupun sedekah sunnah. Zakat ataupun sedekah itu kotoran. Ya kalau kotoran itu dibiarkan bercokol, nggak dikeluarkan, itu bisa merusak gitu. Sebagaimana kotoran fisik kita kalau misalnya nggak dikeluarkan, itu akan merusak, nggak sehat jadinya. Gitu. Sebab itu Nabi mengatakan innama hiya ausakhun nas. Jadi zakat itu adalah kotoran manusia. Ya harus dikeluarkan. Sebagaimana kita keluarkan kotoran kita, ya nggak ada rasa sayang, malah senang kita bisa lancar mengeluarkan kotoran fisik itu. Mestinya semangat itulah ya yang kita tanamkan ketika kita harus mengeluarkan sebagian dari harta kita, membuang kotoran itu. Karena Nabi menyebut itu adalah kotoran. Sebab itulah Nabi SAW dan keluarganya dilarang untuk menerima apa? Sedekah, baik sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Tapi kalau hadiah diterima, kalau sedekah nggak boleh. Gitu. Cuma sekalian yang dimuliakan, itu contohnya. Jadi tergantung motifnya apa dia beramal. Motif utama dia beramal itu apa? Gitu. Kalau motif utamanya dia beramal amalan akhirat untuk duniawi, ya maka itulah salah satu dari bentuk kesyirikan. Jelas ya ma? Dan ini seperti yang diterangkan tadi. Nah, lebih jelas lagi dibawakan hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Ta'isa itu artinya sakata, halaka, binasa, celaka. Celakalah budaknya dinar, celakalah budaknya dirham, celakalah budaknya mode, ya, celakalah budaknya perabotan, budaknya dinar dan dirham. Jadi dia memang hidupnya yang terfikir di benaknya itu duit, 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 dan duit. Gitu. Jadi setiap aktivitas yang dianggap membuat pendapatannya berkurang itu dia hindari. Oleh sebab itu mereka yang memiliki sifat seperti ini ya nggak suka dengan sholat karena itu downtime. Ya, yang mestinya bisa terus produksi tapi jadi down, gitu, shutdown sementara, berhenti sementara. Wah ini ngurangi produktivitas, pikirannya begitu. Kenapa? Karena yang di benaknya itu dunia, dinar, dirham. Nabi menyebut dinar, dirham karena
uang yang beredar saat itu ya dinar dan dirham, mata uang emas dan perak. Dunia lebih luas lagi. Celaka mereka ini. Tapi Muslim nggak begitu ya. Waktunya dipanggil Allah ya datang. Allahu Akbar datang. Berhenti bentar. Saya dipanggil Allah. Loh enggak, ini mau transaksi jadi sekarang juga gitu. Enggak, saya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Loh nanti kalau ditunda enggak jadi loh ini. Gimana coba? Ada challenge kayak gitu gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang manusia berada di persimpangan jalan untuk memilih dia. Mana yang dia prioritaskan. Gitu. Maka Muslim akan selalu ingat tugas dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dia tahu juga tugas dan kewajibannya sebagai manusia pada keluarganya dan seterusnya. Tapi yang tercela di sini adalah yang menjadi budaknya apa? Dunia. Jadi seluruh aktivitasnya itu karena dunia. Jadi dunia itu bukan di kaki. Dia di atas bagi orang yang seperti ini. Di atas kepala dia. Maka celakalah. Nah, demikian pula celakalah budaknya mode. Mode apakah itu pakaian ataukah model-model baru, kendaraan dan sebagainya, suka yang baru-baru terus. Yang top level gitu. Dan nyata yang seperti ini ya, penampilan itu bisa membedakan level dan kelas seorang ya, wah kamu belum kelas saya gitu, nggak level gear, wah gitu. Perabotan juga dijadikan sebagai apa, penentu strata sosial tertentu. Celaka yang seperti yang di pikiran dan benaknya adalah itu, kalau udah ketinggalan zaman tuh rasanya udah wah kalah nih gitu, perut lagi. Itu aja yang dalam pikirannya. Naudzubillah min dzalik. Maka disebut Nabi SAW celaka orang-orang yang seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Nah, cirinya sebut oleh Nabi SAW. Idza u'tiya radi, kalau dia diberi dia senang. Wa illam yu'ta sakhit, kalau dia enggak diberi dia marah. Itu cirinya. Ya, diberi, yang dimaksud siapa yang beri kalau begitu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak dikasih ya dia marah. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala bisa melalui manusia. Ya, diberi misalnya usahanya lancar, oh senang dia. Ketika usahanya enggak lancar, marah dia. Sifatnya begitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, Ta'isa wan takas, celaka dan binasa. Wa idza syika falan takash, apabila dia terkena musibah, syika itu asalnya duri, falan takash, maka dia tidak mampu untuk lepas dari kesulitannya, terjerat terus dengan kesulitan dan kesulitan. Itu sifatnya orang yang pikirannya duniawi pasti begitu, bulat sendiri nanti, betul. Walaupun terkadang terlihat penampilannya bagus, padahal sedang ruwet, gitu, ruwet. Kena sedikit musibah, falam taqash, nggak bisa lepas dia dari itu, gitu. Itu sifatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, tuba li abdin akhidin bi'inani farasih fi sabilillah, maka berbahagialah seorang yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah, asy'atha ra'suh mughabbarah qadamah, rambutnya kusut, kakinya berdebu. Biasanya ini adalah levelnya level bawah, prajurit atau karyawan biasa
yang kalau ditugaskan dia bekerja sesuai dengan tugasnya. Gitu. Kata Nabi, bahagialah orang-orang yang seperti itu. In kana fil hirasa kana fil hirasa. Kalau dia ditugaskan berjaga, dia berjaga. Sesuai dengan mandat yang ditugaskan kepadanya. Wa in kana fis saqa kana fis saqa. Kalau dia ditugaskan untuk menyiapkan logistik, saqa asalnya itu air, ya logistik misalnya, apakah itu di dapur dan sebagainya, dia siapkan logistik, maka dia jalankan tugas itu dengan baik. Dan ini biasanya pada orang-orang kecil. Ya. Ini sta'dzana lam yu'dzallah, kalau dia minta izin biasanya nggak diberi izin. Ngapain sih bolos gitu? Mau kemana sih? Gitu. Enggak, harus masuk. Kalau enggak, kamu minggir, ganti yang lain. Biasanya begitu orang kecil. Wa in syafa lam yusyaffa. Tapi kalau dia minta bantuan, tolong dong saya dong, ini begini, biasanya enggak diberi pertolongan. Nah, ini semua ada sifat orang-orang kecil. Orang-orang yang dianggap kecil gitu maksudnya. Di dalam strata sosial. Tapi Nabi SAW membesarkan mereka. Apakah mungkin ini terjadi pada orang-orang besar? Mungkin saja. Kalau dia memiliki sifat seperti itu, jalankan tugas selesai, ya sudah. Dia jalankan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak neko-neko. Enggak begini, enggak begitu, enggak begini begitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Banyak sekali faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Di antaranya adalah yang terkait dengan bab yang sedang kita bahas, bahwa di dalam hadis tersebut terdapat celaan beramal untuk mendapatkan dunia dan pujian beramal untuk mendapatkan akhirat. Nah, seorang yang beramal amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah sesuai dengan yang dimaukannya, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan neraka. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, terus bagaimana dengan kita mencari dunia dengan cara bekerja? Ya memang itu caranya untuk mencari dunia, itu dengan bekerja sesuai dengan keahlian kita masing-masing, ya, dengan jasa yang kita berikan, dengan ikatan kontrak yang sudah ditandatangani, kita mendapatkan imbalan sekian, walhamdulillah, gitu. Memang begitu caranya, dan harus diniatkan juga bahwa ini dalam rangka menjalankan kewajiban agar mulia, agar tidak meminta-minta kepada orang lain, agar bisa juga memenuhi kebutuhan keluarga. Karena apa yang kita makan sesuai dengan hasil jerih payah kita itu bernilai sedekah. Apa yang kita berikan kepada istri kita masing-masing itu adalah sedekah. Apa yang diberikan kepada anak kita masing-masing itu juga bernilai sedekah. Dengan itu kita mulia. Tapi kalau seorang beramal akhirat tapi yang diharapkan adalah dunia, maka itulah yang masuk dalam kategori kesyirikan. Jelas ya? Dengan demikian selesai 2 bab pada pertemuan kali ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau bertanya lagi. Begini Ustaz, misalnya seorang ada masalah, kemudian dia sholat tahajud, kayak gitu itu. Nah, apakah itu juga ya tidak sesuai gitu Ustaz? Tujuannya tahajud adalah untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Tahajudnya kan lillah. Ya, saya sholat tahajud untuk mengadu, berkeluh, ya, mencurahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibenarkan. Gitu. Jadi batasannya selama memang ada janji Allah di situ, misalnya gitu, misalnya
ketika seorang bersedekah maka Allah balas sekian ratus kali lipat kayak gitu itu. Iya. Diniatkan karena Termotivasi itu, dengan bukan, janji iya. Allah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Benar. Itu ya, Ustaz, ya. Benar. Karena memang Allah menjanjikan itu. Karena Allah menjanjikan itu. Gitu. Silakan. Ayo. Nah, lagi. Nanya Pak Ustaz. Silakan. Tadi kan disampaikan amalan itu bisa menjadikan neraka gitu ya. Gimana? Ya, coba diatur pertanyaannya. Amalan menjadikan neraka itu gimana ini? Untuk di dunia termasuk apa? Gimana? Menginginkan amalan untuk dunia itu nanti di akhirnya masuk neraka. Seorang beramal akhirat tapi berharap duniawi. Iya, gitu. Nah, itu kalau misalnya kita kadang-kadang punya nazar gitu ya. Nazarnya itu kan karena misalnya ada kepentingan dunia gitu ya. Misalnya contoh, menginginkan sesuatu. Apa itu? Ya rumah atau mobil gitu ya. Bisa nanti kalau bisa beli ini atau apa gitu, nanti saya akan nadar begini gitu ya. Misalnya sedekah apa gitu. Terus? Nah, itu kan maksudnya kan kepentingan dunia gitu ya Pak Ustadz. Nah, itu apa itu juga termasuk seperti itu atau enggak gitu Pak Ustadz? Baik, seorang bernadar misalnya, kalau dia mendapatkan rumah, dia akan bersedekah sebagian dari hartanya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nadar itu adalah ibadah. Nadar itu adalah ibadah. Baik. Jadi kalau seorang bernadar, nadarnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi kalau seorang sudah menyatakan nadarnya, ya, maka dia harus penuhi, gitu. Dia harus penuhi. Ketika dia mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus segera dia tunaikan nadarnya tersebut, nadar sedekah. Dan nadar sedekah termasuk dari nadar taat. Sebab itu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia laksanakan setelah dia mendapatkannya. Kan begitu kan? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kan tapi Nabi SAW mengingatkan bahwa asalnya hukum nadar itu makruh, ditinjau dari sisi dia harus tawar-menawar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia beramal soleh. Gitu loh. Ya Allah, kalau engkau nggak kasih rumah, saya nggak sedekah loh, gitu. Kan itu kan. Sebab itulah Nabi mengatakan innama yustakhraju bihi minal bakhil. Biasanya nadar itu keluar dari orang yang pelit. Gitu. Iya, pelit kan, dia mesti tawar-menawar dulu. Kalau nggak dikasih dia nggak sedekah. Nadar kan begitu. Itu kata Nabi SAW. Jadi lebih baiknya apa? Lebih baiknya doa. Doa itu lebih tulus gitu. Dia beramal dan dia minta pada Allah. Walaupun permintaannya itu besar, nggak apa-apa. Kalau minta sebesar apapun boleh, tapi kan nggak nawar di situ. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nadar ditinjau dari sisi dia harus tawar-tawaran dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat nadar itu asalnya makruh. Gitu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, dan biasanya nadar itu keluar dari orang yang pelit. Gitu. Jadi kalau dia mau amal aja, artinya kalau mau sedekah aja gitu. Terus kalau mau minta aja gitu. Sedekah jalan, mintanya juga kepada Allah juga dilakukan gitu. Tapi ketika seorang bernadar pengen punya rumah begitu untuk bisa sebagai tempat berteduh keluarganya daripada ngontrakan pindah sana pindah sini dan seterusnya, dia pengen punya rumah tetap, niatnya yang baik itu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dia mendapati mentok begitu, jalan buntu dan sebagainya, ini pas ya Allah, ya udah saya nadar, ya berikan saya rumah
kalau usaha yang ini goal berhasil dan saya dapat rumah, nanti saya akan sedekah ya Allah. Gitu. Nadar dia begitu kan? Nah, ketika dia mendapatkan hasil, segera tunaikan sedekahnya. Karena sedekah itu merupakan nadar taat. Gitu. Demikian penjelasannya. Nah, apakah itu termasuk dari yang tidak termasuk dari yang dilarang. Tidak termasuk dari yang dilarang. Satu lagi Pak Ustaz. Dua juga boleh. Ya. Silakan. Kadang-kadang saya nonton di WA gitu, kadang terus juga pernah dari orang-orang motivator itu ya. Kadang-kadang kita kalau menginginkan sesuatu tuh udah banyak beramal gitu, banyak amal, nanti kita akan insya Allah akan apa yang kita minta itu akan dikabulkan. Nah itu, jadi artinya kan berarti wah ini kita mau pengen ini nih, berarti kita harus sedekah nih gitu. Jadi memang sedekah baik maksud saya gitu, tapi tujuannya itu juga pengen dapat itu sesuatu, menginginkan sesuatu itu. Nah itu gimana Pak Ustaz? Makasih. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, selama di sana ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang beramal amalan tersebut berharap janji Allah di dalamnya, itu boleh-boleh saja, tidak termasuk dari celaan yang ada di dalam pembahasan tadi. Tapi ketika itu nggak ada sama sekali, ya kan, kemudian dia pakai amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, disitulah yang tercela, gitu. Padahal amalan akhirat ya untuk akhirat, lillah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, ini penting juga saya ingatkan bahwa ketika seorang bersedekah, ya, yang harus ditanamkan pertama kali itu bahwa amalan yang dia kerjakan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Barulah dia berharap janji Allah Subhanahu wa taala. Urutannya begitu. Itu. Jadi kerjakan dulu karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Jadi harus diluruskan niatnya. Itu dia. Luruskan niat dulu lillah, seluruh amalan akhirat lillah, baru kemudian ya berharaplah janji Allah yang ada di dalam amalan-amalan tersebut. Karena pada sebagian amalan Allah menjanjikan begini seperti yang diberitakan juga oleh Nabi SAW. Tapi motivasi pertama kali itu lillah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasannya. Silakan. Mohon maaf Ustadz, menyita waktunya sebentar. Tadi saya mendengar Ustadz ada contoh tawaran deal-deal MM-an tadi itu, bisnis nilainya besar, antara azan dengan transaksi itu dia lebih mendahulukan transaksinya, karena dia pikir waktu sholat itu ada jeda, ada beberapa saat. Nah ini masuk nggak dalam kategori musyrik atau sangkutannya pada ayat di, kalau nggak salah di Al-Baqarah itu ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu masuk dalam kategori kemampuan dia, tingkat keimanannya level pada level yang rendah. Karena saya sendiri pernah mengalami, artinya sering mengalami tekanan atasan, kamu harus laksanakan dulu ini, padahal pada saat itu azan. Kita nggak berani nolak perintah atasan gitu. Jadi mau nggak mau kita perintah atasan dulu baru. Ya, terima kasih Ustadz. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, di sana ada hal-hal yang memang dibolehkan untuk ditunda. Ya, ada hal-hal yang memang boleh untuk ditunda dalam pelaksanaan suatu ibadah kalau memang itu menyangkut hal yang sangat penting sekali. Sebagai contoh,
para penjaga imam sholat di Masjidil Haram itu nggak sholat sampai sholatnya selesai, baru mereka sholat. Ya kan, nanti ada gantian kan, bergantian seperti itu. Taib. Nah sekarang tinggal dinilai apakah aktivitas tersebut sudah sampai level seperti itu. Dan kita tahu juga bahwa petugas-petugas keamanan juga di negeri ini terkadang mereka juga menunda sholatnya untuk berjaga, karena memang tugasnya adalah berjaga gitu. Baru setelah selesai gantian, itu nggak apa-apa yang seperti itu. Cuman ketika masih bisa diatur, misalnya nanti ya selesai sholat, maka kerjakanlah itu selesai sholat. Kecuali kalau memang harus diputuskan segera, dan itu penting dan genting misalnya. Biasanya itu terjadi pada kondisi-kondisi tertentu dan level-level tertentu. Ya, selama dia tidak tinggalkan itu sholat, dia bisa melakukan penundaan karena dia harus selesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan juga. Kategorinya begitu. Jadi sekarang kembali kepada masing-masing kita. Masih bisa nggak itu ditawar? Saya mau sholat dulu gimana? Oh nggak bisa, harus sekarang. Kenapa harus sekarang? Masih ya itu bahasanya kan bisa bahasa yang lebih soft lagi kan, bisa diatur gitu. Mungkin gini, apakah nggak misalnya 20 menit lagi atau 15 menit lagi? Oh ya bisa. Ya sudah. Nah yang kayak gitu-gitulah. Ya kan? Jemaah sekalian yang dimuliakan. Tapi kalau ini semua terbiasa ya dengan kondisi seperti ini, insya Allah hal-hal yang memang bisa dikesampingkan, dia penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Gitu. Nah, kalau memang harus dikerjakan ya sudah, dia harus kerjakan juga. Nanti setelah selesai atau dia gantian, baru kemudian dia melaksanakan ibadah tersebut. Demikian penjelasan. Jadi nggak ada patokan khusus ya, saya nggak bisa mengatakan si A begini si B, nggak bisa, karena kondisi itu berbeda-beda di setiap pekerjaan itu juga berbeda-beda. Tapi saya kasih kerangka umumnya saja. Ya enggak loh, kan sholatnya masih dikerjakan, tinggal dinilai saja. Nah disitulah perlu kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang bisa dia mengerjakannya tepat waktu, tapi ntar aja deh gitu. Nah itu Allah catat tuh. Ya pasti, makanya saya katakan jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jujur bersama Allah Subhanahu. Kita nggak bisa ngawasi masing-masing, tapi tapi di sini masing-masing kita lah yang jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang paling adil menilainya hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bagus. Cukup ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Udah habis waktunya. Masih nampak. Insya Allah bulan depan. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.